Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Lego. Kita baca dulu dari Saweria. Dari Galih, tetap berkarya mas. Daerah Jogja apakah ada potensi banjir seperti Sumatera? Ya, semua wilayah Indonesia punya risiko bencana banjir karena siklon tropis mas. Pun sebelumnya kan tahun 2021 kan Nusa Tenggara juga kena siklon tropis. Cuma waktu itu siklonnya itu nggak masuk ke daratan. Cuma dari sebelum masuk daratan itu siklonnya udah melemah. Tapi ya tetap dampaknya itu ratusan korban jiwa juga. Banjir, longsor, jalan-jalan juga putus, jembatan putus. Jadi kalau risiko ya semua wilayah Indonesia punya risiko yang sama. Cuman yang perlu digarisbawahi itu ya siklon tropis itu kan langka masuk wilayah ekuator atau wilayah seperti Indonesia di Khatulistiwa itu sangat langka. Penjelasannya udah saya bikin video kemarin yang siklon tropis itu. Di sana ada penjelasannya, detailnya. Cuma kalau kita misalkan berandai-andai ya, tapi ya semoga tidak pernah terjadi ya. Kalau Jogja kan apalagi Jogja itu ada Gunung Merapi. Misalkan Gunung Merapi erupsi, kan otomatis menghasilkan lahar yang volumenya juga besar ya. Terus habis itu kena siklon, apa nggak ngeri itu ya? Habis erupsi lahar, terus kena siklon, banjir, campur lahar. Aduh. Ya semoga tidak pernah terjadi ya, kayak gitu. Terus kalau ngomongin terkait bencana ya, yang mungkin perlu dievaluasi. Di Indonesia itu ada lebih dari 500 kabupaten kota. Dan yang punya kesiapsiagaan bencana itu cuma 30 kabupaten kota. Ya 30 sekian lah, pokoknya sekitar 30. Dan 30 itu cuma ada di Pulau Jawa. Dari 500 cuma ada 30 yang punya kesiapsiagaan bencana. Di Sumatera tidak ada yang siap bencana, di Kalimantan nggak ada, Sulawesi nggak ada, Nusa Tenggara nggak ada, Papua nggak ada. Cuma 30, itu pun di Pemkab dan Pemkot di Pulau Jawa. Ya gimana memitigasi bencana kalau yang punya kesiapsiagaan cuma 30 saja? Kok kemana-mana? Ya pokoknya itulah. Thank you yang udah donat di Saweria. Kalau ada yang mau support kita bisa pakai QR code di sini atau link di bawah. Terima kasih. Dari @azerelvans7760. Bang, mau tanya metode geolistrik apa yang digunakan untuk mengetahui lapisan minyak bumi? Kalau udah eksplorasi minyak bumi biasanya sih nggak geolistrik ya. Biasanya pakai seismik. Jadi pakai geofon. Karena ya cakupannya pasti lebih luas sih kalau seismik itu. Kalau geolistrik kan ya areanya lebih terbatas sih. Dan record datanya itu kan nggak terlalu dalam ke geolistrik. Kalau cari mata air, kalau cari aquifer masih iya pakai geolistrik. Tapi kalau udah minyak bumi ya pakainya seismik karena butuh jangkauan yang lebih luas dan juga lebih dalam. Geolistrik, geosetrum. Next, dari @damarbayu PZ2VD. Apa benar Indonesia ini memiliki gunung api terbanyak? Soalnya kayak kalau saya lihat di Google Earth, Jepang dan Amerika itu juga sangat banyak. Kalau gunung api terbanyak itu bukan Indonesia memang. Tapi kalau gunung api yang aktif terbanyak itu memang Indonesia. Kalau saya ambil dari database-nya Smithsonian Institute, Jepang itu punya 118 gunung api. Yang memiliki catatan erupsi dari tahun 1800 itu cuma 62. Sementara Amerika itu lebih banyak. Ada 165 gunung api. Yang punya catatan erupsi sejak tahun 1800 itu 63. Sementara Indonesia itu punya 101 gunung api. Kalau datanya PVMBG itu lebih banyak, yaitu 127. Dan Indonesia punya 71 gunung api aktif yang punya catatan erupsi sejak tahun 1800. Ya memang Indonesia bukan pemilik gunung api terbanyak, tapi yang gunung api aktifnya paling banyak itu memang Indonesia. Jadi seperti itu.
Next dari @yusuf_fadilah C6V, Mas punya data geologi daerah Banten nggak? Aneh penasaran sama daerah pegunungan di selatan dan di barat Banten. Download aja Mas, itu di websitenya ESDM di www.geologi.esdm.go.id/geomap. Nanti di situ sampean registrasi, terus login. Setelah itu silakan download, cari datanya, download, gratis itu. Free, gratis, nggak ada pungutan, nggak ada pungli, nggak ada tukang parkir, tinggal download aja, gratis di websitenya ESDM, geologi.esdm.go.id/geomap. Download aja itu. Next dari @markussavalon 8444, Bang, untuk di Tarakan ada gempa awal November 2025. Kalau nyimak di situs aktivitas gempa, Tarakan selalu ada gempa dengan pola korlap 4 tahunan. Mungkin bisa dibahas terkait fenomena geologi di Kalimantan, apalagi sempat gempa di beberapa area Kalimantan juga. Sampit, Kalteng, area Sangguriang, Kaltim, dan sekitar Tanjung Selor, Kaltara. Kalau saya baca di beberapa keterangan BMKG di gempa-gempa sebelumnya, itu memang menjelaskan bahwa di Tarakan itu memang ada potensi untuk gempa. Dan itu disebabkan oleh adanya sesar. Walaupun sesarnya belum terpetakan dan belum teridentifikasi secara detail ya, memang ada sesar. Dan ya wajar sih kalau ada sesar, kalau terjadi gempa. Nah, kalau kita lihat di datanya peta geologi, wilayah Tarakan itu sebenarnya kan ada struktur antiklin atau lipatan naik gitu. Dari wilayah Juwata sampai Tanjung Batu atau Tanjung Pasir, itu memanjang, itu lipatan. Jadi struktur batuannya itu terlipat ke atas. Nah, masalahnya kan sesarnya ini belum teridentifikasi secara detail ya, di sebelah mana dan segmennya itu di mana saja. Nah, itu mungkin yang menyebabkan terjadinya gempa di Tarakan. Ya memang ada beberapa histori di Tarakan, mulai dari tahun 2015, tahun 2025 kemarin, tahun 2021 kayaknya juga pernah terjadi. Cuma karena gempanya itu gempa dangkal karena aktivitas sesar yang kedalaman cuma sekitar 9-10 km, makanya getarannya itu sangat terasa. Ya walaupun magnitudenya nggak besar ya, paling cuma 5, 4, ya sekitar itu, tapi karena dangkal makanya getarannya itu kerasa. Kurang lebih gitu. Dari @febiwidanarto6069, Mas minta pendapatmu tentang buku Pulse of Earth bab lahirnya ilmu vulkanologi. Semangat Mas. Belum pernah baca Mas. Saya itu jarang baca buku, lebih banyak baca jurnal, banyak paper. Karena ya baca buku itu kebanyakan kan kalau buku itu teorinya ya sama sih. Ya ilmunya sama kan. Kalau paper kan lebih update dan lebih spesifik lah bahasannya. Kalau memang mau update ilmu sebenarnya ya dari jurnal, dari paper. Karena untuk menjadi teori yang dibukukan itu kan butuh waktu ya puluhan tahun. Kalau paper kan kita bisa tahu perkembangannya dan bisa menjawab pertanyaan atau masalah tertentu secara spesifik. Kurang lebih gitu Mas ya. Kapan-kapan mungkin saya baca, karena memang belum pernah membaca buku itu. Next. Dari @Praditya Dilon 6399, Mas, gimana cara kerjanya geolistrik? Lalu kenapa pegunungan kapur air tanahnya sulit? Jadi cara kerja geolistrik itu menghitung atau menangkap data dari tahanan jenis atau resistivitas dari sebuah batuan. Jadi ada alatnya, nanti alatnya itu memiliki elektroda. Nah, elektrodanya nanti itu dibentangkan, ditancapkan ke bumi. Nah, setelah itu ada setting tertentu lah secara yang lebih teknis, kayak misalkan metodenya pakai setting pakai Wiener atau Schlumberger. Terus ada pull dipole, ada dipole, itu lebih teknis lah. Yang pokoknya elektrodanya itu dibentangkan, ditancapkan ke bumi. Nah, nanti itu dialiri arus listrik DC kalau nggak salah. Nah, terus arus tadi kan terus menyalur ke bumi kan. Nah, nanti setiap batuan itu punya tahanan jenis yang berbeda-beda. Entah itu batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf. Pun setiap batuan jenisnya itu beda-beda. Misalkan apa andesit, apa basalt, apa batu pasir, itu memiliki tahanan jenis yang berbeda-beda.
Nah, tahanan jenis tadi atau resistivitas tadi itu nanti tercatat di data. Nah, setelah itu nanti diinterpolasi. Jadi untuk mengetahui apa itu struktur bawah permukaannya. Gimana, paham? Jadi ya intinya geolistrik itu menangkap tahanan jenis dari batuan terhadap aliran listrik tadi. Nah, setiap batuan kan memiliki karakternya masing-masing kan, dan itu menghasilkan tahanan jenis yang berbeda-beda pula. Nah, nanti data itu dibaca. Ada kayak ada panduannya kok. Terus apa tadi? Kenapa di pegunungan kapur air tanahnya sulit? Ya karena karakter batuannya, Mas. Karena batu gamping atau kars itu kan, kalau kalian pernah jalan-jalan di wilayah yang pegunungan kapur, itu kan batuannya punya rongga-rongga kan, kayak rongga-rongga, terus bentuknya kayak karang-karang. Lah, karakter itu meloloskan air. Jadi batuannya itu tidak bisa menyimpan air. Jadi ketika air masuk ke batuan tersebut ya langsung lolos. Nah, selain itu batu gamping itu gampang gampang terlarut. Jadi ketika air melewati celah-celah batuan, air tersebut juga melarutkan mineral yang ada di batu gamping itu, yaitu CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, itu semakin sering kena air, itu nanti semakin terkikis batuannya karena terlarut kan mineralnya. Jadi semakin lama rongganya semakin besar, ya otomatis semakin susah menampung air. Nah, ketika air tersebut bertemu dengan batuan yang kedap air, nah itu nanti biasanya akan terbentuk sungai bawah tanah atau gua-gua kars. Jadi ya itu karena karakter batuannya yang permeabel. Astaga, lupa apa yang ngomong. Jadi batuannya itu mudah meloloskan air, makanya air tanahnya susah amat, lupa ngomong permeabel aja. Itu ya. @rehan 14G6S. Lego, apakah di utara Jatim itu ada sesar? Karena tahun kemarin ada gempa Bawean tahun 2024. Tolong jelaskan. Sebenarnya di Laut Jawa ya, itu banyak sesarnya. Cuma memang sampai sekarang tidak teridentifikasi karena ya berada di lautan kan. Jadi di Laut Jawa itu sebenarnya banyak, namanya itu sinrif. Jadi kayak sinrif itu kayak apa ya? Kayak lempeng benuanya itu sebenarnya mau terbelah, cuma tidak jadi terbelah. Jadi cuma jadi kayak retakan-retakan, yaitu yang orientasi arahnya itu timur laut barat daya. Jadi ke sini itu banyak sebenarnya. Cuma sudah sinrifnya sudah tidak aktif. Jadi tinggal sesar-sesarnya aja. Makanya di Bawean kemarin kan kayak mengagetkan kan. Oh, jauh dari lempeng dari zona subduksi kok bisa gempa sebesar itu? Yaitu karena ada jejak-jejak sinrif di wilayah itu yang sekarang berkembang jadi sesar itu. Ya cuma sayangnya tidak teridentifikasi karena berada di laut kan. Paling yang tahu-tahu ini yang orang-orang migas yang eksplorasi minyak bumi itu punya data-datanya sinrif di Laut Jawa. Dari @busmania PBJ, Mas, kenapa Gunung Kelut bentuknya tidak begitu kerucut seperti gunung api lainnya, malahan bentuknya kurang beraturan? Gunung Kelut, saya dulu itu pernah nemu disertasinya orang Indonesia yang S3 di Amerika. Tapi saya lupa naruh filenya di mana. Gunung Kelut itu kenapa bentuknya tidak beraturan? Itu karena Gunung Kelut itu sudah berpindah kawah itu 10 kali. Menurut risetnya beliau ya. Saya lupa filenya taruh mana. Nah, kawah Kelut yang sekarang itu kawah ke-10. Udah banyak banget kan. Nah, kalau kalian lihat ya, di dekat-dekat kawah Kelut itu kan ada kayak lembah yang ukurannya lumayan lebar. Nah, ini sebenarnya ini tuh kawah-kawah lamanya Kelut. Nah, arah perubahannya itu muter dari utara ke timur, ke selatan, terus ke barat. Itu pindah-pindah Kelut kawahnya. Ini kan, nah ini bekas kawah. Terus ini juga bekas kawah. Ini juga bekas kawah. Pokoknya kalau berdasarkan riset
yang saya temukan, yang disertasinya orang Indonesia yang kuliah di Amerika, itu kelut pindah 10 kali kawahnya. Bahkan juga dijelaskan kelut itu pernah runtuh tubuhnya, tubuh gunung apinya itu pernah runtuh. Runtuhnya itu ke arah barat. Makanya kelut kan yang ke arah barat atau yang ke wilayah Kediri itu kan landai. Nah itu karena kelut pernah runtuh, pernah hancur tubuh gunung apinya. Sementara yang di wilayah Kabupaten Malang, di wilayah Blitar itu sangat terjal. Padahal gunungnya pendek, tapi morfologinya itu terjal. Ya karena itu bekas kawah-kawah yang udah hancur dan tidak terisi lagi atau tidak aktif lagi kawahnya, jadi hancur itu. Ya ini sangat berhubungan dengan karakter erupsi kelut yang sangat eksplosif sih. Terus untung di tahun 2014 itu erupsi kan, dan itu anak gunung kelut atau kubah lavanya itu hancur, sehingga bisa keluar lavanya. Coba bayangkan kalau kemarin itu kubah lavanya nggak bisa terobos, misalkan kubah lavanya tetap solid nggak bisa terobos, mungkin kelut bikin kawah lagi. Mungkin magma dalam tubuhnya gunung kelut itu nyari jalan-jalan lain buat keluar. Jadi kelut bikin kawah lagi, jadi bisa membentuk kawah lagi. Ya nggak tahu sih di masa depan kelut bakal pindah kawah lagi apa tidak. Tapi yang jelas kenapa bentuknya nggak kerucut atau cenderung tidak beraturan, karena kawahnya sudah berpindah 10 kali. Next at Netrat 1. Bang, di Gunung Pangrango terdapat kaldera besar. Apakah ada penjelasan terkait hal tersebut? Ya itu memang kaldera mas yang di Gunung Pangrango itu. Kayaknya saya dulu pernah bahas ya. Coba cari video saya yang Gunung Gede. Itu kayaknya sudah pernah saya bahas. Tapi nggak tahu sih saya bahas kalian yang Pangrango ini atau enggak. Coba cek video saya yang Gunung Gede. Kalau sudah saya jawab di situ ya udah, kalau belum coba tanyakan lagi. Next dari @mbahmu. Mas, kenapa di Sragen tanahnya berbeda-beda? Ada tanah kapur, tanah pasir, dan batu yang empuk yang warnanya kuning. Sragen mana mas? Sragen kan luas. Ya kalau kita ngomong secara global ya, Sragen kan ada yang bagiannya di lereng Gunung Lawu, terus ada yang di Pegunungan Kendeng. Itu saja udah jelas beda. Gunung Lawu itu vulkanik, Pegunungan Kendeng itu pegunungan struktural. Nah kalau yang wilayah gunung api, nah otomatis batuan induknya kan juga berbeda. Yang dari Lawu otomatis dari batuan vulkanik, yang dari Kendeng otomatis batuan sedimen. Nah batuan tersebut nanti ketika lapuk kan juga menghasilkan tanah yang berbeda kan. Kalau yang vulkanik kemungkinan ya jadinya nanti andosol atau andisol. Tanahnya itu tanah vulkanik karena berasal dari batuan andesit. Nah yang utara ini, yang di Pegunungan Kendeng ini yang sangat mungkin berbeda-beda. Karena ya asalnya itu berasal dari sedimen. Sedimennya pun bermacam-macam, ada yang sedimen vulkanik, ada yang bukan vulkanik. Jadi dari batuannya aja udah beda-beda, otomatis menghasilkan tanah juga berbeda-beda. Belum lagi lokasinya, morfologinya, prosesnya itu juga akan menghasilkan tanah yang berbeda-beda. Makanya di daerah mana ini Sragen yang jalur laknat ini. Jalur laknat mana ini? Jalur paling menyebalkan yang pernah saya lewati, dari Gemolong sampai ke arah Purwodadi itu kan, itu kan kalau dibangun jalan kan pasti hancur mulu kan, cepet banget hancurnya. Saya nggak tahu, saya belum tahu secara detail ya. Kemungkinan itu tanahnya itu vertisol. Jadi tanah vertisol itu tanah yang komposisi liatnya itu sangat tinggi. Jadi tanahnya itu memiliki karakter fisik itu kembang kerutnya tinggi. Jadi ketika kering itu mengkerut, tanahnya rata-rata. Tapi ketika
musim hujan atau basah, itu tanahnya mengembang. Jadi itu tanah yang sangat merusak bangunan, ya, tanah vertisol. Itu karena liatnya sangat-sangat tinggi dan memiliki sifat kembang kerutnya sangat tinggi. Jadi ya gitu mas, tergantung dari batuan induknya. Kenapa bisa berbeda-beda? Kalau yang kars, ya mungkin akan beda. Kalau yang dari batu pasir, ya hasilnya juga beda. Kalau yang dari tuf atau abu vulkanik, ya hasilnya juga beda. Sangat tergantung dari batuan induknya dan juga tempatnya, serta prosesnya. Kapan-kapan kita bahas tanah. Kalau saya punya sampelnya, saya nggak punya banyak sampel tanah soalnya. Pengen nyari tanah vertisol, ya. Sebenarnya di Pegunungan Kendeng itu banyak. Tanah paling menyebalkan, tanah yang jadi musuh para teknik sipil sama arsitek karena sangat menyebalkan. Dari Ed Marshall Prasetya, bahas gunung bawah laut Hubal Masih di Lembata NTT, soalnya di Pulau Lomblen itu banyak ditemukan sumber air panas, bahkan di pinggir pantai juga ada. Gunung Hubal. Oh, Gunung Hubal. Kapan-kapan lah. Saya juga belum gitu tahu. Emang ada memang di selatannya NTT itu, gunung api Hubal bawah laut itu. Kalau ada datanya mungkin dibahas. Kalau nggak ada datanya ya maaf. Saya kan bahas sesuai berdasarkan data ya, data dan riset. Kalau ada datanya ya possible untuk dibahas. Kalau tidak ada datanya ya mohon maaf. Next dari Eko Yuli Sumardi 304. Apakah lumpur Lapindo bisa berhenti total kah? Karena sudah hampir 20 tahun masih memuntahkan lumpur panas. Jawabannya tidak tahu mas. Karena ya nggak tahu sumber lumpurnya itu seberapa besar dan bakal keluar sampai kapan, nggak tahu. Tapi kalau kita bercermin dari gunung lumpur yang ada di zona Kendeng, yaitu dari Kabupaten Semarang sampai ke Selat Madura, yaitu masih zona Kendeng sih. Kayak misalkan Bledukuwu, terus Bledug Ramesan, sama apa itu yang biasanya jarang meletus, terus Bledug Oro-Oro Kesongo, itu kan karakternya beda-beda. Kalau Bledukuwu kan erupsi terus, meletus terus, cuma volumenya kecil. Terus kalau Bledug Ramesan saya belum gitu paham. Kalau Oro-Oro Kesongo atau Bledug Kesongo itu kan letusannya periodik, berapa tahun sekali itu nanti meletus besar, terus habis itu diam. Nah kalau Lapindo ini kan belum tahu. Walaupun kemarin kan sempat berhenti juga kan beberapa waktu lalu. Saya ngamati itu sempat ada beritanya itu berhenti terus erupsi lagi. Nah itu sampai kapan seperti itu yang tidak tahu. Karena kita juga nggak pernah tahu sumber lumpurnya itu seberapa besar. Nah kalau ya lumpurnya sudah habis ya pasti berhenti. Tapi habisnya kapan kan nggak tahu. Terus yang kedua, apakah akan terjadi perubahan karakter erupsi, kita juga nggak tahu. Misalkan nanti erupsinya itu kayak Bledukuwu yang kecil-kecil tapi terus, ataukah berhenti lama terus erupsi besar kayak Oro-Oro Kesongo, kita kan juga nggak pernah tahu. Yang pasti ya tergantung dari volume lumpurnya yang di bawah permukaan itu seberapa besar. Gitu aja sih. Nggak tanya siapa menterinya dulu yang yang ngasih izin. Coba itu kalau zaman sekarang wah dibully mati-matian kayak Bahlil itu. Next dari Rahmat Iski 1678. Mas Lego, apakah Blitar ada gunung api purba? Ada dong. Blitar itu ada gunung api purbanya itu yang Blitar Selatan. Itu banyak, cuma kebanyakan yang di Blitar itu kan sebagian besar kan tertutup sama sedimen terumbu karang kan, jadinya banyak karsnya kan. Tapi ya ada area-area yang memang masih tersingkap sisa-sisa gunung api itu di Blitar Selatan. Blitar apa Tulungagung ya yang ada tambang tembaganya itu?
Bentar. Bukan deng, itu di Tulungagung itu yang tambang tembaga itu. Nah, tambang tembaga itu kan ya dari mana? Ya dari gunung api. Ada tembaganya itu kan dari gunung api purba yang sudah tidak aktif sekarang. Contohnya Gunung Sengungklung itu kan bagian dari tubuh gunung api purba di Blitar, di kecamatan mana ini? Kecamatan Wonotirto. Itu kan bekas-bekas gunung api purba itu, daerah situ. Jadi banyak mas, ada di selatan-selatan. Next, dari Arasha Zafran 4545. Bang, tolong jelaskan, bapakku ini kan dapat kostumer. Nah, kostumernya ini cerita katanya Danau Beratan pernah meluap. Apakah Gunung Beratan masih aktif dengan bukti itu? Kalau sebenarnya kan kompleksnya itu Gunung Buyan Beratan. Nah, itu kalau penerusnya yang masih aktif itu ya Gunung Gunung Batur sama Gunung Agung ini kan masih aktif. Nah, kalau yang di sebelah timur itu yang kompleks kayak Gunung Batukara dan yang lain-lainnya itu tidak ada catatan erupsinya mas. Nah, kalau berdasarkan data di sekitar Gunung Tapak sama Gunung Lesong yang ada di dalam kaldera Batur itu ada endapan erupsi berusia 23.000 tahun. Nah, itu kemungkinan erupsi terakhir dari kompleks gunung kompleks Gunung Beratan ini. Jadi apakah kemungkinan erupsi ya tidak tahu. Dan di datanya PVMBG pun tidak dimasukkan ke tipe gunung api yang aktif. Jadi ya kemungkinan sudah tidak aktif. Dari @maumi 8179. Bang mau tanya, apa yang terjadi di bumi ketika lempeng tektonik berhenti bergerak? Ya gabung jadi lempeng tektonik yang masih bergerak. Contohnya gini, Indonesia kan sebenarnya terdiri dari banyak sekali lempeng tektonik. Contohnya aja di wilayah Sundaland ya, kayak dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu banyak lempeng tektoniknya, mulai dari lempeng West Sumatera, terus ada Woyliaak atau kepulauan gunung api yang menabrak pulau Sumatera. Terus di Jawa itu ada, di Jawa Kalimantan itu ada Southwest Borneo. Terus ada lempeng East Java, West Sulawesi. Itu lempeng benua semua. Itu sebenarnya lempeng berbeda-beda. Yang Sumatera itu udah dari 350-an juta tahun yang lalu itu udah ada. Terus Kalimantan, Jawa itu baru mendekat itu sekitar di akhir periode Jurassik. Itu beda-beda lempengnya. Cuma sekarang kan jadi satu, jadi lempeng Eurasia. Karena sudah menabrak dan sudah tidak aktif kan. Jadi ya gabung jadi lempeng Eurasia. Yang asalnya lempeng kecil yang berbeda-beda, terus bertabrakan, kolisi, dan sekarang jadi satu lempeng Eurasia. Sama kayak lempeng India, itu kan sekarang jadi Eurasia karena ya sudah berhenti, walaupun sebenarnya ya masih gerak dikit-dikit sih. Cuma kan sudah gabung jadi satu, jadi lempeng Eurasia. Jadi kalau udah berhenti ya gabung sama lempeng yang lebih besar yang masih aktif gitu. Dari @suprandene8276. Ketika saya mengikuti kuliah tenaga air, dosen saya cerita bahwa pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, debit air semua kali pada suatu das dicatat dan selalu diperbarui. Apakah zaman sekarang masih dilakukan pencatatan secara berkala? Masih mas. Di sungai-sungai, anak-anak sungai yang cukup besar itu masih dicatat. Saya sendiri pun pernah ke stasiun pencatatannya itu. Dan ini ada cerita agak konyol sih, tapi ya miris sebenarnya. Jadi saya itu dulu pernah bantu dosen riset hidrologi sungai. Terus ada data yang sedikit aneh. Akhirnya kita datangilah tempatnya itu. Kan datanya itu dari PU, dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai. Nah itu kita cari stasiun pencatat debitnya itu, debit airnya itu. Nah, akhirnya ketemu sama orang lokal yang situ yang dipasrahi sama Dinas PU untuk menjaga stasiun pencatat air itu atau loggernya itu. Terus ternyata loggernya itu udah dipindah. Karena
sungainya itu berpindah. Jadi sekitar tahun 90-an itu agak di barat, terus ketika tahun 2000-an itu udah berpindah agak ke timur sungainya. Jadi stasiunnya itu dirubah. Nah, di situ penjaganya itu cerita bahwa yang di stasiun lama itu alatnya itu pernah dicolong orang. Akhirnya dicari-carilah di tukang loak itu yang pengepul loak itu, dicari ketemu. Dijual berapa? Dijual 300.000. Padahal itu harga logernya itu kalau nggak salah kata orangnya itu 200 juta atau berapa itu beli di Jerman. Dicolong 300.000, dijualnya 300.000. Emang mental maling. Makanya nggak kaget ketika ada kayak kemarin di Semeru itu alat mendeteksi untuk erupsi gunung api dicolong. Terus di Sulawesi kemarin akinya untuk yang alat early warning system gempa dan tsunami itu dicolong. Ya memang masyarakat kita tuh mental maling, bukan cuma pejabatnya, masyarakatnya juga kayak gitu. Dan ya konyolnya kan kayak gitu-gitu paling dijual kan kerosokan. Ya siapa juga mau beli alat-alat kayak gitu, itu siapa yang mau beli juga. Ya pada akhir-akhirnya kan kayak alat-alat kayak gitu kan paling dirosokin berapa paling? 200-300. Padahal belinya bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Saya itu sangat setuju dengan istilah bahwa ya pemerintah itu cerminan masyarakatnya. Ya itu, masyarakatnya masih suka maling, ya pejabatnya juga masih suka maling. Next, dari @wongjowo N2H. Pertanyaan besar. Apa tujuan pembangunan JLS? Apakah untuk tujuan wisata? Apakah hanya untuk jalan umum yang menghubungkan antar kabupaten? Atau apakah untuk kepentingan elit di masa mendatang karena SDA yang melimpah? Ya mau diakui atau tidak ya, wilayah Jawa bagian selatan itu kan wilayah yang bisa dikatakan dianaktirikan ya di Pulau Jawa dibandingkan wilayah tengah atau utara. Saya itu masih ingat waktu saya kecil itu pasti wilayah-wilayah kabupaten yang berada di wilayah selatan Jawa itu pasti dicap wilayah miskin, wilayah yang penyumbang TKI terbanyak dan sebagainya. Ya karena memang kurang dibangun wilayah selatan Jawa itu. Sampai di periodenya SBY kan image wilayah selatan Jawa yang miskin dan sebagainya kan masih sangat kental, kayak wilayah Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, dan sampai sekarang kan wilayah-wilayah itu kan bisa dikatakan PAD-nya kecil, terus juga MUMR-nya kan kecil. Nah, kenapa dibangun? Ya memang sudah selayaknya dibangun. Jangan cuma wilayah tengah sama utara doang yang dibangun. Kalau kalian baca buku di pembangunan wilayah, di teori manapun, di buku pembangunan wilayah, untuk membangun suatu wilayah itu pasti yang paling utama dan pertama itu adalah aksesibilitas. Aksesibilitas yang paling sederhana itu apa? Ya jalan. Anda mau membangun manusianya dari segi pendidikan, kesehatan, kalau aksesnya nggak ada jalannya, gimana cara membangun sekolah, gimana cara membangun rumah sakit, gimana bikin fasilitas umum yang memadai kalau nggak ada jalannya. Nah, wilayah selatan Jawa kan memang dari zaman dulu kan memang ditinggalkan, bisa dikatakan kan agak dianaktirikan di Pulau Jawa. Padahal ya di sana kalau kita mau explore lebih jauh sebenarnya potensinya itu banyak, bukan hanya soal sumber daya alam, tapi juga kan wisata, ekonomi kreatif kan juga sangat potensial. Kalau wilayah utara Jawa pantainya ya gitu-gitu aja. Coba kalian ke wilayah selatan Jawa, lebih menarik, malah pantainya lebih bagus-bagus. Ya pada akhirnya kalau nggak ada jalan ya nggak ada pembangunan. Kalau dibangun jalan ya nanti ada pembangunan. Kalau masalah sumber daya alam ya Tulungagung dari dulu itu udah dikeruk marmernya dari zaman kapan? Dari zaman Belanda juga udah dikeruk ke marmernya. Padahal ya jalannya dari dulu itu juga ya kayak gitu, jelek, aksesnya jelek dan sebagainya. Masa ya orang yang di selatan Jawa nggak boleh menikmati pembangunan?
gimana mau membangun manusianya, gimana mau membangun wilayahnya kalau hal yang paling mendasar yaitu akses nggak ada. Sama kayak di wilayah manapun, mau di Sumatera, Kalimantan, Papua, kalau aksesnya buruk ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada jalan ya nggak bisa ngapa-ngapain, akan tetap terbelakang. Gitu aja sih. Next dari Algi Xavier, Mas mau tanya, Gunung Tengger Purba itu memang lebih tinggi daripada Gunung Semeru? Kalau berdasarkan data, diperkirakan Gunung Tengger itu sebelum erupsi dan hancur yang menghasilkan kaldera Tengger itu ketinggiannya sekitar 4.500. Kalau Semeru kan berapa? Cuma 3.000 berapa? 36 apa 37? 36 ya? 3.600-an. Kalau Tengger itu lebih tinggi. Ya bisa dilihat lah, diproyeksikan dari kemiringan lerengnya, terus dari lebar kalderanya itu bisa dihitung ketinggiannya. Diperkirakan sekitar 4.500-an. Jadi ya mungkin Gunung Tengger itu sebenarnya gunung tertinggi di Pulau Jawa. Cuma karena sudah hancur jadi kaldera Tengger, kaldera Jambangan, akhirnya hilang setengah tubuh gunung apinya. Next dari Nanang Bramantia 5528. Kalau cuaca ekstrim di Jateng akhir-akhir ini apakah berhubungan dengan siklon tropis ini, Bang? Sebenarnya beberapa minggu ini di Samudra Hindia di selatan Jawa itu memang ada bibit-bibit siklon dan juga ada siklonnya. Cuma kan tidak mendekat ke Pulau Jawa. Makanya akhir-akhir ini kan juga cuacanya lumayan ekstrim lah, hujan terus. Hujannya juga jam berapa udah hujan, dan hujannya pun curah hujannya juga tinggi. Memang ada hubungannya sama siklon akhir-akhir ini. Ya kalau mau lebih jelas saya jelaskan kemarin di siklon tropis itu videonya. Next, Kisrom Min, kenapa di Bangka dan Belitung terdapat sesar padahal jauh dari zona subduksi? Karena paleotektoniknya, Mas. Jadi sesar itu kan bukan hanya kita ngomongin tektonik sekarang, tapi tektonik di masa lampau juga berpengaruh. Nah, wilayah Indonesia itu memang tektoniknya sangat rumit. Jadi subduksinya di masa lampau itu juga menghasilkan sesar-sesar yang sampai sekarang itu masih aktif. Jadi bukan hanya subduksi di masa sekarang, di 200 juta tahun yang lalu, 100 juta tahun yang lalu itu juga menghasilkan sesar. Makanya di beberapa wilayah yang jauh dari zona subduksi kayak ya tadi Bangka Belitung, Kalimantan, itu tetap ada gempa karena ada aktivitas sesar, yaitu dari proses-proses tektonik di masa lampau. Dari @ramenbal 500, Bang sekali-sekali bahas paparan atau dangkalan lah, soalnya untuk yang ini abang jarang bahas. Untuk dangkalan seperti Sundaland dan Sahul. Sebenarnya saya dulu itu pernah mau bahas Doggerland. Doggerland itu jadi daratan yang hilang antara Eropa sama Britania Raya atau antara Eropa dan UK. Itu kan perairan dangkal kan. Itu sebenarnya juga di zaman es atau Pleistosen itu juga daratan. Cuma belum sempat aja saya bahasnya itu Doggerland. Kalau Sundaland kapan-kapan lah, sudah terlalu umum. Kalian juga sudah tahu kayaknya. Next dari Zenitsu Agatsuma 2004. Kalau mata air panas di pemandian air panas Krakal Kebumen itu karena apa, Bang? Padahal jauh dari gunung api. Kalau dari paper yang saya baca sih itu karena adanya sesar, Mas. Karena di situ kan bukan area vulkanik atau bukan batuan vulkanik. Batuannya kan batuan sedimen dari formasi penosongan, formasi halang, dan formasi watu randa. Dari batu pasir, batu kapur, dan batu lumpur, dan tuf. Jadi itu karena adanya sesar. Jadi di sesarnya itu air yang di bawah permukaan bumi itu kan cenderung lebih hangat karena ada gradien geotermal. Nah ketika naik itu masih hangat, jadi airnya panas. Kayaknya saya pernah lewat situ dah beberapa kali dulu waktu ada kerjaan di Kebumen. Bang, apakah di daerah Penawungan itu gunung aktif? Itu bekas maarnya Gunung Lemongan, Mas. Jadi itu kawah-kawah maarnya Gunung Lemongan. Nah, apakah aktif? Tidak tahu. Cuma kalau Gunung Lemongan sendiri sih masih aktif.
Kalau itu kan bekas kawah maar dari Gunung Lemongan. Apakah itu bisa aktif lah? Nggak tahu saya. Nggak ada datanya. Tapi itu memang bagian dari kawah maarnya Gunung Lemongan. Kalau Gunung Lemongan ya masih aktif. Udah gitu aja dulu. Terima kasih yang udah nonton, udah komen, dan subscribe. Seperti biasa kalau kalian punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih. See you next time.